ini mengenai konsistensi penalaran hukum hakim. Nah kemudian, dampak putusannya kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung tadi. Namun 12 Maret Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sehingga ini dari 4 tahun juga di Pengadilan Tinggi belum diputus 6 tahun. 6 tahun, lalu kemudian ini tadi Mahkamah Agung saya surprise sekali begitu ya. Apakah sudah ada sistem digital yang luar biasa di Mahkamah Agung begitu sehingga dengan berkas kasus yang cukup banyak ya, ada nota keberatan eksepsi, lalu kemudian ada materi pembelaan, ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu ada memori kasasi, kontra memori kasasi dalam waktu kurang lebih 24 jam, lalu putusan keluar malam. Hola besinya Ketani, Besti, dunia hukum tanah air kembali bergejolak. Bukan Nikita Mirzani namanya jika tidak menuai kontroversi. Namun kali ini sorotan bukan datang dari perseteruannya di media sosial, melainkan dari meja hijau yang dinilai penuh kejanggalan. Tak main-main sosok Oneng alias Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI Komisi 13 yang membidangi isu hukum, turun tangan langsung. Besti, Rieke mulai menguliti satu persatu keanehan dalam kasus Nikita. Lantas, apakah ini sinyal bahaya bagi sang seteru Reza Gladys? Ya, vokal tanpa kompromi. Begitulah aksi Rieke Diah Pitaloka saat menyambangi Komisi Yudisial. Sang jurnalis parlemen ini mulai membongkar benang kusut yang melilit kasus hukum Nikita Mirzani. Fokus utamanya pasal TPPU alias tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada Nikita. Bahkan Rieke pun menyoroti sikap hakim Pengadilan Tinggi terkait perubahan substansi tanpa kehadiran terdakwa. Berasal dari hasil tindak pidana. Peran Nikita dalam pengalihan dana menyatakan bahwa TPPU terbukti melalui fakta bahwa Nikita diduga memerintahkan atau menyuruh pihak lain untuk mengurangkan tanggal transaksi. Nah, pandangan berbeda terhadap fakta persidangan, hakim banding memiliki interpretasi hukum yang berbeda dengan hakim tingkat pertama terkait kualifikasi tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam analisis hukum yang coba saya konstruksikan, ada kejanggalannya adalah TPPU itu tidak bisa sendiri, toh Pak. Tindak pidana pencucian uang berdasarkan hukum yang mengaturnya itu bukan tindakan personal, tapi uang bukan hanya katakanlah si A menerima uang TPPU, tapi kan itu harus ditelusuri uang ini dari siapa, dari pihak pemberinya itu siapa begitu. Tidak bisa hanya satu orang, karena tindak pidana pencucian uang itu berupa ekosistem kalau sepengetahuan saya. Kemudian adanya ini sikap hakim Pengadilan Tinggi menurut saya juga harus menjadi atensi gitu, karena ada perubahan substansi juga tanpa kehadiran terdakwa. Kita substansinya berubah Pak, dari putusan Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi gitu. Itu kalau saya tidak salah mengkoreksi tidak menghadirkan Nikita Mirzani ya. Nah kemudian ini sidang banding 9 Desember 2025 berlangsung tanpa kehadiran Nikita Mirzani dan kuasa hukum begitu. Kemudian ini artinya meskipun secara hukum banding dapat diputus tanpa kehadiran pihak atau in absentia, hal ini kalau saya mendampingi beberapa kasus tetap ada pertanyaan mengenai proses adversarial yang ideal. Tak hanya soal pasal, Rieke juga diduga mencium aroma tidak sedap dalam proses hukum di tingkat banding dan kasasi. Publik dibuat terbelalak, termasuk Rieke sendiri, ketika mengetahui putusan kasasi keluar dalam waktu kilat, kurang dari 24 jam. Sebuah rekor yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Ataukah ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang terburu-buru? Lebih janggal lagi, hingga detik ini kubu Nikita Mirzani mengaku belum
menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung. Dampaknya fatal, Besti. Tanpa surat itu, Nikita terbelenggu dan tidak bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK. Seolah-olah akses keadilan bagi Nikita diduga sedang dikunci rapat. Rike pun meminta atensi dan kawalan dari Komisi Yudisial atas kasus yang dialami Nikita, termasuk atensi Hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Perubahan dari tidak terbukti TPPU dalam putusan pengadilan negeri menjadi terbukti TPPU tanpa adanya fakta baru yang diajukan di tingkat banding, menimbulkan pertanyaan dari publik dan juga saya begitu. Ini mengenai konsistensi penalaran hukum hakim. Yang kemudian dampak putusannya, kasasi ini ditolak oleh Mahkamah Agung tadi. Namun 12 Maret Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi, sehingga ini dari 4 tahun juga di Pengadilan Tinggi Pak belum diputus 6 tahun. 6 tahun, lalu kemudian ini tadi Mahkamah Agung saya surprise sekali begitu ya. Apakah sudah ada sistem digital yang luar biasa di Mahkamah Agung begitu, sehingga dengan berkas kasus yang cukup banyak ya, ada nota keberatan eksepsi, lalu kemudian ada materi pembelaan, ada putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, lalu ada memori kasasi, kontra memori kasasi dalam waktu kurang lebih 24 jam, lalu putusan keluar malam. Begitu kalau kita lihat di website resminya, tanggal berapa itu tadi, 13 Maret 2026 ini didistribusikan dari PN Jaksel ke Mahkamah Agung 12 Maret 2026 hari Kamis. Lalu Mahkamah Agung putusannya itu 13 Maret 2026 pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 malam. Saya salut, mudah-mudahan putusan-putusan lain yang terutama menyangkut kepentingan publik bisa secepat ini ya Pak ya. Nah, tentu saya tidak bisa berasumsi lain hanya dari fakta-fakta alur putusan Mahkamah Agung ini terjadi, apalagi sampai saat ini bukan hanya kuasa hukum, bukan hanya keluarga, tetapi pihak yang Nikita Mirjani sendiri tidak mendapatkan pemberitaan secara resmi. Padahal ada keinginan katakanlah untuk mengajukan PK begitu. Tapi PK kalau nggak ada putusan resminya nggak bisa begitu. Dan itu putusan tanggal berapa tadi? 13 Maret, dan ini sudah bulan Mei, Maret, April, Mei, sudah hampir 3 bulan begitu. Putusannya cepat, tapi pemberitahuan resminya sampai sekarang belum ada begitu. Nah, dengan demikian, kalau analisis hukum yang saya lakukan sementara, ada indikasi juga ini sesuatu kejanggalan yang cukup serius. Dengan demikian, kami mohon kepada Komisi Yudisial, tadi sudah disampaikan sebetulnya oleh pihak kuasa hukum dan keluarga dari Nikita Mirjani, mohon pengawalan bukan hanya terhadap Hakim Mahkamah Agung yang kalau saya tidak salah ini hakim yang memberikan putusan yang sama pada kasus Ronald Tanur Surabaya begitu. Jadi saya berharap bukan hanya pada Hakim Mahkamah Agung yang juga ternyata hakim yang sama dengan memutuskan waktu itu tanpa sanksi apapun terhadap kasus pembunuhan yang cukup serius begitu. Nah, hakimnya sama nih sama yang kasus putusan Mahkamah Agung dari Nikita Mirjani, tapi juga artinya terhadap Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Mohon atensi, tentu saja kita tidak dalam substansi itu tadi, bukan wewenang KY, tetapi etika hakim dalam seluruh proses peradilan yang ada. Saya yakin Komisi Yudisial selama ini, termasuk dalam kasus Justice for Didi Sera begitu, dengan kita meminta usut tuntas sehingga yang tadinya pidana 0
untuk saudara Ronald Tanur, akhirnya karena Komisi Yudisial mengawal, alhamdulillah ada cukup keadilan. Ya udah resmi no debat kayaknya. Emang nih kita si the real wanita Amazon Besti. Wujudnya emang di rutan, tapi suaranya nyampe ke Komisi 13 dan kini ke Komisi Yudisial juga. Anyway, gegernya terkait pertemuan Rieke dengan Komisi Yudisial untuk meminta pengawalan atas kasus Nikita Mirzani ini, apakah merupakan jawaban ya dari Nikita yang beberapa waktu lalu memajang unggahan foto estetiknya di mana Nikita terlihat berdiri berjalan tangguh di tengah skincare yang berserakan. Ya, kasus Nikita kini makin dikuliti. Sebelumnya bahkan ada anggota DPR Ibu Irma, anggota Dewan Ibu Irma Suryani meluapkan ketegasannya pada BPOM terkait gurita bisnis mafia skincare. Mengejutkannya, nama artis penuh sensasional Nikita Mirzani menggema Besti. Ibu Irma mendesak BPOM mengusut tuntas oknum dokter kecantikan nakal di balik praktek suntik putih yang produknya telah ditarik namun oknumnya tak mendapatkan sanksi. Dan kini Rieke Diah Pitaloka pun kembali hadir hingga ke Komisi Yudisial meminta pengawalan atas kasus Nikita. Meski ia pun menegaskan tak bermaksud mengintervensi, baginya indikasi kejanggalan yang ada merupakan tanggung jawabnya sebagai anggota DPR Komisi 13. Kosmetik banyak dibuat di perumahan. Yang bikin dokter-dokter nih ya, dokter-dokter kosmetik yang banyak mengandung merkuri juga saya belum melihat ada penindakan. Bahkan yang namanya Nikita Mirzani termasuk meskipun dia ditahan, tapi menurut saya ada hal yang harus ditindaklanjuti oleh BPOM. Karena saya mendapatkan informasi bahwa ada dokter yang melakukan suntik wajah untuk pemutih. Itu ada, walaupun kemudian ditarik dengan BPOM, tapi orangnya nggak dikenakan sanksi apapun. Justru malah orang yang membongkar mendapatkan hukuman. Nah, ini saya juga ingin memperingatkan soal itu. Sekali lagi Pak, tidak dalam mengintervensi proses dan putusan hukum, tetapi Indonesia negara hukum, saya yakin hanya bisa ditegakkan ketika aparat penegak hukumnya berdiri tegak dengan etika dijalankan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, tentu dalam hal ini dengan pengawalan dari satu institusi penting. Makanya anggarannya jangan dikurangi dulu, namanya Komisi Yudisial. Tepuk tangan dong untuk Komisi Yudisial. Nah, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf Bapak, saya selalu merepotkan teman-teman, tapi dari perjalanan kita yang cukup panjang berkolaborasi untuk mengawal tegaknya keadilan di Indonesia sebagai negara hukum, beberapa ada pencapaian juga yang saya kira kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kali ini kami memohon dukungan dari Komisi Yudisial untuk adanya justice for Nikita Mirzani. Rieke secara gamblang menyebut kasus ini berkaitan dengan keselamatan konsumen dan hak asasi manusia. Jika Rieke dan Komisi 13 terus menggali, bukan tidak mungkin bobrok di industri skincare yang selama ini tertutup rapat akan meledak ke permukaan. Langkah Rieke pun langsung banyak dibanjiri komentar bernada support dan ucapan terima kasih, dengan harapan yang seraya penuh kembali untuk Nikita bisa mendapatkan keadilannya. Hal tersebut terlihat dari ratusan komentar warganet di video yang menampilkan Rieke di Komisi Yudisial. Terlebih hadirnya sang kakak kandung dari Nikita yaitu Edwin juga menyampaikan tentang harapannya agar sang adik mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Niki belum, ya kuasa hukum belum, ya kami pun, saya dari sisi keluarga pun belum juga mendapatkan, makanya di situ, oleh karena itulah kami hadir di sini, karena buat saya pun tadi sangat luar biasa sekali sebuah keputusan yang mana pertimbangannya pasti akan sangat banyak, diputus hanya dalam waktu 1 hari. Dari saya sih demikian saja. Harapan saya adalah keadilan itu bisa ditegakkan seadil-adilnya. Bahwa kalau memang Niki bersalah ya Niki bersalah, kalau memang tidak ya tidak. Itu yang kita sedang lakukan saat ini. Upaya peradilan ini yang kita harapkan outputnya. Kalau memang salah, ya salah. Jelaskan letak kesalahannya, berapa lama
akan mendapatkan hukuman. Buat saya dari sisi keluarga itu aja sih sebetulnya. Kalau memang tidak bersalah, tolong sampaikan juga bahwa ini tidak bersalah. Betul, kalau salah, salahnya di mana, seperti apa? Karena ya, upaya peradilan memang itu yang kita cari. Karena ini kan negara hukum, bukan negara hukum rimba yang kita pakai. Jadi saya dan tentu saja Komisi Yudisial tidak dalam mengintervensi proses hukumnya karena sudah selesai. Tetapi tentu indikasi-indikasi kejanggalan yang ada itu menjadi tanggung jawab kita semua. Saya di DPR sekarang itu adalah Komisi 13 membidangi hukumnya Pak, dengan mitra Kementerian Hukum, lalu kemudian menyangkut HAM warga negara. Saya yakin ketika kasus ini bisa ditegakkan seadil-adilnya, juga menjadi jurisprudensi bagi kasus-kasus yang lain. Bagi mereka yang juga berupaya untuk ini persoalan serius Bapak, kami ke LPSK juga ke perlindungan konsumen, karena ada indikasi bagaimana mafia skincare ini beroperasi, berjejaring, tidak berdiri sendiri begitu. Dan ini menyangkut keselamatan konsumen, warga negara, dan seterusnya. Yang kesemua ini saya yakin ini adalah isu hak asasi manusia warga negara untuk memperoleh keadilan. Ya Besti, semoga makin terang benderang ya dan semua mendapatkan keadilannya. Segera juga selesai kasusnya ya Besti. Dari kalian gimana nih? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani.